Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim, ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi bin jamalika wa innahu bin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, dengan segala nikmat dan izinnya juga dan ridhonya juga, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. InsyaAllah dalam pertemuan ini, dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube kesayangan kita, Kupas Tuntas YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita belajar, menuntun dan dituntun dalam makom ilmu tauhid. Tauhid, tasawuf, tarekah, syariat, hakikat, tarikat, marifat adalah tajalli Allah. Tidak ada perbedaan di antara makom itu. InsyaAllah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang 12 kodrat besar Allah di dalam diri sebagai kodrat asal dan usul semua terjadi. Di dalam 12 ini, kodrat besar ini, dalam kodrat yang 3 besar menjadikan pecahan 12 kodrat terkuat asal usul semua jadi. Dalam makom ini saya akan mengambil yang kedua, yaitu 4 kodrat mengasal usul 4 nur terjadi di alam hayat ini. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam tayangan sebelum ini, 12 makom itu adalah 4 unsur nur hayat Allah pada alam semesta ini. Kepada wujud umul diri adalah dikatakan nur, nurullah, nur Muhammad, nur hak Allah. Empat ini adalah semua asal usul hayatnya Allah
pada diri yang dikatakan awal ruh terjadi. Tapi empat daripada unsur zat yang mengawali empat nur itu terjadi adalah empat zat Allah pada diri disebut dengan di wadi mani manikam. Nah, inilah yang dihakikatkan kepada suatu kodrat yang diwasilahkan menjadi Rabbil Alamin, yang membuat semua bertuhan kepada Allah dalam hukum basmalah yang dilimpahkan pada maujudullah, yaitu rahmatan fil alamin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan ruhul azama. Kalau Allah mengisi gelarnya Rasulullah itu di tingkat syafaat alam disebut dengan ruhul azama, artinya sumber awal terjadinya hidup. Mana ruhul azama itu? Qudsi Allah juga telah mengatakan Allah mukhalifatul wali hawadisi dahali. Nah, inilah harus perlu kita pahami. Maka dikatakan mukhalafatul lil hawadis tadi. Nah, kenapa Allah menjadikan semuanya dalam perbedaan? Tidak memiliki sama asal usul, karena kodrat ini adalah kodrat tajalli Allah dalam makom kodrat Muhammad berupa-rupa pada Adam. Mana yang dikatakan? Dikatakan di wadi mani manikam, atau dikatakan wadi madi mani manikam. Di mana letak makom dan kemana wujud makom? Inilah yang dikatakan asal usul daripada nur. Asal usul daripada nur yang empat adalah zat yang empat. Maka ini posisinya yaitu alam petunjuk terhubungnya, yaitu pada solat Isya yang dimakomkan kepada isyarah wa'adi ma'adi mani manikam. Nah, dalam hal ini kita harus tahu asal usul penciptaan rahmannya Allah ini adalah dari empat kodrat zat tersebut. Ini yang menjadi pegangan mim ha mim dal Muhammad. Nah, empat ini mim ha mim dal dalam hukum hijaiyah. Maka dikatakan wadi mani mani manikam. Mana yang wadi, mana yang madi, mana yang mani, mana yang manikam. Nah, ini yang disebut dengan kodrat izzatullah, ya. Izzatullah inilah yang disebut dengan kunal. Kunal ini adalah zat yang dikodratkan kepada alam. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mengerti bagaimana kita mendapatkan makomnya, apa yang dikatakan wadi, wow itu dikatakan dia di ini perjalanan sirnya, perjalanan sir. Nah, inilah perjalanan sirnya Allah kepada wujud alam ini. Nah, di mana wujud alam ini bisa tersambung dengan kita? Kalau kita katakan, sering kita dengar, ada air, api, angin, tanah, dan bagaimana di diri kita, apa hubungannya? Kalau memang manusia itu adalah umul atau umul sifat, asal muasal semua terjadi, yang ada pada alam ada pada diri, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mengkaji unsur kunalnya, yaitu zat awal mereka jadi. Nah, di sini kita akan mulai berwawasan untuk mengetahui. Jadi dikatakan pertama para hadirin dan jamaah, yaitu hubungan batin antara kodrat manusia dengan kodrat alam yang ada di manusia. Itu ada empat hubungan batinnya. Hubungan batin wadi,
hubungan batin madi, hubungan batin mani, dan ada hubungan batin manikam. Nah, inilah yang sinkron 4 tadi. Segala yang berbentuk Rahman itu pasti 4. Maka Allah katakan bahwasanya bagaimanapun asal usul bumi ini, nah ini dikatakan hakikatnya pada zat di diri kita. Ini hakikat asal usulnya. Jadi kalau dilihat asal usulnya, di mana kodratnya ini tadi? Nah di sini kita akan melihat kembali. Pertama dikatakan mengenalnya adalah dari sisi batin wadi. Apa yang dikatakan batin wadi? Batin wadi itu Allah katakan la ya'rifu illallah. Nah, la ya'rifu illallah. Nah, ini apa? La ya'rifu illallah itu tidak ada yang terlihat satupun melainkan batinnya Allah. Nah ini jatuhnya kemana? Rupanya ada pada wujud merah, ya, pada wujud merah warnanya pada diri kita. Nah ini tersambungnya kemana? Kalau di diri kita tersambungnya kemana itu? Nah ini akan kita uraikan. Jadi kalau makom yang 4 tadi itu tetap pada posisi mengikuti qalbi, markubah jantung, ma'ani pada kening atau dikatakan makom sifat, dan manikam pada jasad. Jadi tetap dia mengikuti 3-4 kodrat tersebut. Tapi bagaimana wujudnya? Wujud daripada itu, nah disinilah yang dikatakan kalau dia disebut wadi tadi, ini kembali kepada unsur zat, ya, unsur zat. Unsur zat inilah yang dikatakan sifat jadum Muhammadun lil jaduma illallahu. Nah jadi kalau dikatakan zat ini adalah, kita ingat awal penciptaan Allah. Kalau Rasulullah ditanya, Jibril bertanya kepada Allah, apa umat apa yang pertama engkau ciptakan ya Allah? Allah menjawab, antil qudratin fin nuri. Pertama aku hanya menjadikan nur. Nah inilah nur. Nah atau dikatakan hayat. Nah ini pertama dia ciptakan adalah nur. Nah semuanya itu nur. Tidak ada satupun melainkan nur semata. Ini yang dinamakan nur. Karena nur ini memuji terus beribu-ribu tahun. Maka disinilah kita mendapatkan suatu asma dari Allah, bahwasan nur itu adalah ruhul azma, sumber semua hidup, sumber semua yang kehidupan, asal kehidupan jadi. Nah itulah yang dikatakan dengan sifat wadi. Jadi kalau kita lihat apa wujud merah pada bumi ini, nah inilah yang dikatakan asal wujud daripada sebuah kodrat, yaitu pada wujud langit. Ya, wujud langit itu disebut dengan sujud la ya'firifu illallah. Nah ini, jadi kalau umpamanya hakikat daripada penciptaan awal adalah wadi, berarti wujudnya adalah merah. Makanya kalau sore hari kita sering melihat ada merah pada langit, ya. Nah itu, jadi itu adalah wujud la ya'rifu illallah. Nah itulah sir batin pertama asal usul daripada kejadian langit, ya. Atau kalau dilarikan ke kita, ini sifatnya bersifat daripada kulit kita. Nah ini juga dalam bentuk perwujudan asal usul langit dan bumi. Nah ini langit dan bumi. Jadi inilah yang dikatakan zat awal jadinya, yaitu pada diri kita adalah kulit daging. Nah inilah kulit dan daging ini
kulit itu langit, daging itu bumi. Nah inilah yang dikatakan zat wadi, batin wadi. Nah itulah yang menjadi asal usulnya yang berwujud merah, la ya'rifu illallah. Nah gitu. Yang kedua adalah madi. Nah madi ini adalah berwujud rupanya hitam. Nah ini rupanya hitam. Kalau wujudnya madi bersifat, maka dikatakan dengan la ma'buda illallah, la ma'buda illallah. Nah itu sifatnya di pada kodrat diri, di sifat alam itu adalah rupanya juga berwarna merah, tapi kodratnya tetap bernama api. Nah ini nur sifat. Nah nur sifat bagi Allah. Jadi nur sifat itu. Jadi kalau kita tahu seperti itu, madi itu kodratnya berkodrat bukan merah tetapi berkodrat pada hitam. Nah itu hitam. Jadi kalau di diri kita la ma'budu illallah itu pada posisi air, sifat air, ya, sifat air gitu bagi diri kita. Jadi kulit daging tadi ada kulit dan daging, dan ini kedua ada air. Jadi kalau tangan kita sempat kebakar itu ada air yang keluar. Nah itu jadi disebut dengan la ma'budu illallah. Nah inilah sifat penyembahan bagi dia kepada sifat seluruh alam. Bagaimana penyembahan-penyembahan itu dilaksanakan oleh alam kepada kepada Allah melalui diri kita. Nah yang ketiga adalah mani. Nah mani ini itu sifatnya adalah mani ini ada pada kening kita. Nah, rupanya putih. Nah, ini yang berwujud kepada kita itu berupa akal dan pikiran. Nah itu berwujud kepada akal dan pikiran. Nah ini jadi kejadian ini adalah sifatnya lahu yudda illallah. Nah lahu yudda illallah. Jadi tidak ada lagi yang bisa bergerak nah selain daripada akal dan pikiran kita yang menggerakkan. Inilah alam tadi. Nah ini yang dikatakan madi. Rupanya bersifat lahu yudda illallah. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti pada diri kita lahu yudda illallah, makomnya di kening, maka kita lahu yudda illallah. Nah, nanti kita akan bagaimana mengamalkannya, kita akan terangkan nanti. Yang keempat adalah manikam. Nah, rupanya berwujud warna kuning. Nah, kejadiannya yaitu sifat nur di diri kita. Nah makom wujud batinnya lama yuda illallah. Tadi kalau yang ma'ani yaitu lahu yuda illallah, tapi kalau manikam lama yuda illallah. Nah lama yuda illallah. Nah ini pada diri kita adalah nur. Nah hidup. Jadi hidup, sifat hidup gitu. Jadi alam bersifat hidup kepada diri kita. Ah, di sini kita baru memahami pada tingkat wujud daripada alam, ya, wujud daripada alam. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah memahami makna-makna tersebut, maka kita harus tahu bagaimana mengendalikannya. Nah, gitu ya. Kalau manikam ini makomnya di pusar, ya. Manikam itu makomnya di pusar, mewakili jasad. Jadi makomnya di pusar. Nah, jadi kita sudah tahu tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi kalau
kita sudah paham seperti manikam itu makomnya di pusar. Nah itu bersifat daripada diri kita atau jasad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mengerti kontak atau usul, asal usul batin alam, batin tanah, air, api, angin itu semua menuju 4 kodrat yang di dalam diri di wadi mani manikam, maka kita sucikan kodrat ini dengan mengkalamkan munajat-munajat diri mereka itu. Seperti yang saya sampaikan, kalau di wadi la ya'rifu illallah subhanallah, berarti kita fokus pada sifat darah di diri kita yang rupanya merah, asal usul daripada langit dan bumi. Yang kedua madi tadi, wujudnya warna hitam, kita sucikan warna hitam itu. Nah ini adalah kejadian air dalam diri kita. Air di luar diri kita, maksudnya adalah sifat air di bumi. Nah gitu ya, sifat air di bumi. Ini kita sucikan. Nah gitu, kita sucikan semuanya dengan kodratnya. Yang ketiga itu mani, jangan lupa, insyaallah dengan kekuatan zikir mensucikan kodrat-kodrat alam pada diri itu ditujukan pada cahaya yang berwarna putih, yaitu menuju akal dan pikiran kita. Nah yang keempat baru manikam, yang tiga tadi lahu yudai illallah, baru 4 manikam. Nah, di manikam ini rupanya kuning, sucikan warna kuning itu. Gitu ya, disucikan warna kuning itu. Nah ini yang mengarah kepada pusar kita, ya, mengarah kepada pusar kita gitu. Nah ini kalau sudah begitu baru kita tahu kalau umpamanya yang tadi sifat wadi itu asalnya api, warnanya merah. Nah kita bersihkan bagaimana secepatnya. Ini yang akan menjadi urat dan tulang kita. Jadi yang 4 ini asal usul kodrat kita ini, hubungan batin dengan alam ini, air, api, angin, tanah, atau diinkludkan menjadi langit dan bumi, berhubungan kepada 4 batinnya yang ada pada diri kita. 4 makomnya, makom besarnya qalbi, markubah, ma'ni dan jasad. Makom yang lebih halus ada warna yang 4. Dah gitu. Jadi kita amalkan sehingga kita dengan alam Ar-Rahmanir Rahim terjadi hubungan batin dan kasih sayang. Kenapa? Ini hayat mereka tuh di situ. Mereka hidup ada karena batin yang dijadikan oleh Allah, asal usul mereka ada pada diri kita. Itulah di wadi mani manikam, wadi madi wani manikam. Nah inilah yang akan menjadi sentral untuk mencapai kesemuanya dengan pensucian. La ya'rifu illallah subhanallah subhanallah, la ma'buda illallah subhanallah, terus ya, lahu yuda illallah, terus, dan la ma'yuda illallah, teruskan lagi. Tujuannya apa? Bagaimana bisa mereka itu menjunjung tinggi kodrat kita, menghormati kita, kalau kita sendiri derajat kita masih di bawah dia.
Bukan kita yang memperpanjang usianya, malah dia yang memperpendek usia kita. Ini akibat tidak adanya hubungan batin dengan alam ini. Maka sinkronkan, satukan kita dengan dia, sehingga dia tahu kiblatnya. Nah, untuk membuat dia beribadah kepada Allah 24 jam, alam bertasbih kepada Allah, maka kita lihat lagi markubah jantung batin kita. Inilah batin hamdu, yaitu yang mengendalikan Rabbil alamin wa rahmatan fil alamin. Alam dikendalikan jantung, umat dikendalikan nyawa. Basmalah dan bismillah, maka kita selalu berhubungan batin dengan alam dan segala isi dan kodrat-kodratnya. Maka mereka akan menjunjung tinggi kita, maka mereka akan menjadi Al-Maidah, akan menghidangkan apa yang akan Allah perintahkan untuk dia, untuk kita. Apa yang Allah mau berikan kepada kita, merekalah pelayan-pelayannya Allah, Al-Maidah alam ini. Maka kita harus mendirikan batin-batin alam itu. Batin air, api, angin dan tanah, semuanya dihimpun dalam batin langit dan bumi, sehingga menjadi batin wujud adalah markubah Allah pada jantung. Bertasbihlah mereka melalui jantung kita, dan bertobat dan berkiblat kepada Allah melalui nyawa kita. Saksikan bagaimana batinnya alam itu memuji Allah kepada nyawa. Inilah yang dikatakan mukhalifatul hawadis, dari kodrat yang berbeda tapi dia satu wujud. Baik para hadirin dan jamaah, insyaallah pelan-pelan kita mulai memahami hubungan hablum minallah kita dengan sekalian alam. Mudah-mudahan insyaallah kita akan tingkatkan pemahaman ini lebih dalam lagi. Jadi bagi jamaah yang ingin memperdalam, silakan untuk masuk ke dalam bimbingan belajar pada grup dan menghubungi nomor telepon yang ada pada YouTube layar aplikasi, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah silakan mendaftarkan diri menjadi bimbingan dan tuntunan 1 minggu sekali. InsyaAllah mudah-mudahan para jemaah, semoga Allah benar-benar membuka kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pertolongannya. Inilah yang harus kita camkan dalam hati kita. Hayatun bihayatin dha'iman abada. Itulah yang harus kita perhatikan. Tidak ada lagi dalil di atas dalil kebenaran, melainkan dalil seorang walinya. Jadi insyaallah dalil Allah inilah segala puncak kebenaran. Bidahlihi marifatul haq bil ilmi. Dalilku adalah sumber kebenaran sebuah ilmu. Jadi untuk itu mari kita tingkatkan bersama-sama. Bagaimanapun alif dalam bismillah itu, berkatnya alif bismillah itu adalah alif jadum. Muhammadun fil jadum, jadum illallah. Naisara karena mimbaki bakiyah illallah. Insyaallah mudah-mudahan dengan mempertemukan dua alif ini, maka yang bertemu adalah zahir dan batin kita. Insyaallah inilah kebesaran Allah yang ada dalam diri. Wujud Allah adalah ilmu. Barakallahu ya karim ya rahman. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.